Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Anwar, NPM 22110-114 dari kelas 4F. Sini saya akan menjelaskan tentang PHP. Sini bundle aplikasi yang akan saya gunakan itu adalah Paragon. Lalu kita start aplikasinya. Ini sudah saya start. Berikutnya kita buka web, bisa menggunakan browser ataupun Chrome. Ini kita isi itu localhost strip ini PHP list. Ini sesuai, sebelum itu kita bikin ini, kita buka dulu ini code untuk menambahkan folder ya. Kita tinggal masuk ke, kalau mau itu kita ke dari D, sekali D kan kita buka Paragon, terus kita buka folder www. Nah, di sini kita tambahkan folder ya. Kebetulan ini sudah saya bikin. Ini adalah foldernya adalah PHP Plus. Nah, ini adalah dalamnya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, setelah itu kita kembali ke ini. Ini adalah PHP Plus, tampilannya. Ini adalah render index yang telah saya bikin. Oke, berikutnya kita lanjut ke yang pertama. Kita buka Visual Code-nya. Sini kita buka pertama yang adalah hello. Oke, di sini tambah PHP. PHP ini untuk apa? PHP ini adalah untuk pemanggilannya. Ini sebelum kita bikin ini, kita harus bikin ini namanya, mau file itu di belakangnya harus ditambahkan titik PHP. Dan baru di sini kita masukkan buka kurung. Coba kita hapus ya. Buka kurung ini harus manual. PHP baru tambah bawah ini kita manual juga nih. PHP ini berfungsi untuk menggunakan PHP-nya. Kemudian echo ini untuk apa sih? Echo ini untuk menampilkan ini hello world. Coba kita tarik keluar dari echo, kita pindahkan keluar. Coba kita buka di sini halaman PHP. Nah, ini tidak ada kan error. Ini itu error. Dan itu error. Coba kita masukkan lagi di sini. Nah, dia akan muncul hello world bersama belajar PHP. Oke. Dan sini saya akan jelaskan index. Index ini apa sih? Index ini untuk memunculkan ini di halaman pertama ini. Halaman daftar isi belajar PHP. Ini adalah indeksnya. Indeksnya itu seperti seperti ini. Indeks ini untuk memunculkan ini nih. Bagus, ini muncul di indeks. Sini kenapa ada HTML untuk memunculkan indeksnya itu pakai HTML. Terus kita tulis daftar isi. Kita bikin ini hello world yang tadi ada pengenalan PHP. Dan berikutnya adalah variabel. Ini saya akan menjelaskan tentang variabel. Oke, variabel lama-lama sini saya bikin HTML ya. Nah, kenapa ini ada HTML? Karena PHP dan HTML itu bisa bergabung. Di sini ada belajar variabel. Berikutnya di sini, nah ini baru kita masuk ke PHP. Ini pertama kita jangan lupa masukkan PHP untuk biar bisa muncul di situ. Terus ini nama ini adalah variabel. Nah ya, variabel ini biasanya kita kalau di pemrograman lain seperti web HTML, variabel harus ditulis. Misalnya kita menggunakan variabel integer atau varchar, itu harus ditulis. Kalau di PHP dia langsung aja. Jadi kita yang penting utama itu tulis ini nih, yang angka kayak dolar ini. Angka dolar ini jangan lupa untuk memunculkan itu. Variabel dia otomatis langsung mengidentifikasi. Sini kita masukkan Muhammad Fikri Anwar, maka dia langsung mengidentifikasi. Ini adalah semester 4. Oke, semester 4. Nah, ini saya kecilkan sedikit biar beda-beda. Nggak bisa ya?
sudah waktu itu guys yang nanti ini semester 4. Artinya ini ada nilai ini adalah 8,1 dan nilainya ini dia otomatis mengidentifikasi ya. Berikutnya ini kita echo, jangan lupa agar dia bisa muncul di halaman ini. Echo nama kamu. Nah, nama kamu ini dia langsung identifikasi. Dan ini nama kamu kan, nama kita. Terus ini titik untuk memanggil apa yang akan ditulis di dalam nama kamu ini. Ini kalau kita tulis nama, maka yang akan muncul adalah nama pikiran orang ini. Dan berikutnya ini adalah Anda sedang berada di semester. Nah, di semester berikutnya ini adalah jawabannya. Nah, jawabannya ini akan muncul nih 4 ini tadi. Semester 4 ini tadi. Nah, nih. Dan nilai kamu di matkul web adalah matkul web, dan yang dinilai ini akan muncul ini 8,9. Mari kita coba ya. Kita buka ini variabel. Oh ya, ini nih jangan lupa ini. Kan kita kalau misalnya itu kan misalnya nggak bikin indeks, kita bisa misalnya ini kan kita tulis dari variabel. Tadi langsung kebuka. Nah, belajar variabel. Nah, ini belajar variabel tadi. Sini nama kamu, nama Fikra Anwar, dan Anda sedang berada di semester 4. Dengan nilai bagaimana? Nah, coba kita ubah. Apakah dia akan berubah? Misalnya kita hilangkan saja Anwar ini. Hilangkan. Sini akan berubah. Nah, dia Anwarnya akan hilang. Karena ini nama ini akan langsung mengikut ke sini. Langsung mengidentifikasi dan akan munculkan. Oke. Berikutnya kita ke operator. Nah, ini ada operator, ini ada bagaimana mau ada banyak namanya ini. Operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan modulus. Klik kita ke yang pertama ini yang di atas, operator HTML. Itu bikin operator HTML. Ini kita bikin belajar operator. Ini H2 dan belajar operator. R pertama adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan. Nah, ini kan kita tulis dolar ini baru A sama dengan 5, koma ini 7. Nah, ini kita pakai penjumlahan. Nah, oke, kita coba di sini. Ini kan kita langsung kan ya, hasil ini sama dengan yang akan dimunculkan di dalam hasil itu adalah A tambahkan B. Maka di dalam echo B plot ya, hasil dari penjumlahan A tambah B adalah titik hasil. Maka hasil ini akan muncul adalah 5 tambah 7. Dan di sini sama juga ini pengurangan. Nah, kalau pengurangan ini jika kita ganti ini ya, pengurangan, maka dan juga ini juga jangan lupa diganti juga untuk muncul di tulisan. Kalau misalnya kan ini kita ubah misalnya jadi plus, ini cuma akan muncul berubah di sini ya, tidak berubah di hasil ya. Jadi kita akan coba juga. Ini langsung kita perkalian ini pakai tanda bintang. Oke, untuk memunculkan hasilnya. Ini sama dikali hasil. Ini biar ini untuk memberi jarak antar itu. Nanti kita coba juga dulu pembagian. Ini pembagian adalah garis miring atau titik 2 number formal. Nah, ini number formal ini berfungsi untuk memunculkan dua titik terakhir, 2 koma di akhir. Nah, ini ada modulus ini adalah modulus mod ini sama seperti ini di atas ini ya. Nah, coba kita praktekkan. Ini ada nih increments. Nah, increment nanti kita jelaskan dulu. Kita buka dulu operator. Nah, operator ini adalah hasil dari penjumlahan 5 tambah 7 sama dengan 12. Hasil pengurangan 5 kurang 7 sama dengan min 2. Nah, ini 3 kali 7 hasilnya ada 35. Pembagian 5 bagi 7 adalah 0.71. Nah, kenapa tadi 0.1 yang ada kan ini? Nah, nomor formals.
memperformance ini kalau kita hilangkan hasilnya atau error yang 31 bentar ya. Nah ini dia akan muncul beberapa titik koma di belakangnya. Nah, kayak ini, nah 411 ini. Coba kalau kita misalnya kita tambahkan, nah, ngomong formal tapi ini kita hilangkan. Nah dia langsung jadi dibulatkan ya. Awalnya itu 71 dibulatkan langsung jadi 1. Dan modulus ini modulusnya adalah 2. Dan increment, nah increment ini kan dia itu agar misalnya nih 1 lebih dari 5. Nah agar munculnya itu berurutan dari 1 sampai 5 seperti ini. Kalau decrement adalah kebalikannya 10, 9, 1. Oke, di sini kita akan mencoba increment. Nah, increment ini kan ini 1 sampai 5. Nah, ini coba kita ganti. Ini kan 1 sampai 5 nih. Ini lebih dari 5. Nah, berarti sampai 5. Coba kita misalnya kita ganti nih 10. Nah, dia tambah sampai 10. Ini lebih dari. Nah, bedanya sama kalau decrement. Nah, decrement itu dia min. Sini kan plus, sini min. Kenapa min? Itu karena dia biar dari 10 nih, dari 10 urutannya terus sampai ke 1. Coba aja kita misalnya ini kita ganti plus. Nah, plus ini. Nah, maka dia akan tambah 10 sampai berapa itu gak tahu ya. Sampai 10 itu sih banyak banget nih. Aduh, kita ganti kita balikin lagi. Soalnya kalau decrement kita tambahkan saja decrement 10. Awalnya kita dari 10 sampai 0. Dan 0 ini gak ada habis ini, tambah terus ini. Ini aduh, kayak ini ada, cuman karena terlalu banyak dia jadi agak sulit. Ini premin. Nah, kalau ini kurang dari, maka dia akan sampai 5 doang. Kalau ini lebih dari 0, nah berarti 10, mulai dari 10 sampai 0 ini gak ada habisnya. Tambah min, kalau plus, nah baru terus nurunnya tadi. Oh ya, ini ada sedikit highlight. Terus warning. Bentar. Udah ngelik sedikit. Nah, bentar ya. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Ini kita akan lanjut ke ini namanya percabangan. Oke, sebelum itu kita lanjut percabangan. Nah, ini percabangan ini kita ketahui kita akan bikin program kan, ini akan di itu dulu di anak di yang ini bisa dicek apakah ini sesuai dengan bantuannya. Kalau sesuai, dia akan lanjut ke proses berikutnya. Kalau tidak, maka prosesnya akan langsung selesai. Nah, ini contohnya. Kita buka, dan percabangan ini ada terbagi menjadi 2. Ada percabangan if else dan juga switch. Cuma kita akan ke switch. Sini kita seperti biasa kita bikin HTML. Sini titelnya percabangan if else
Dan kita bikin sini apa PHP yang bisa muncul. Berikutnya di sini kita bikin variabelnya. Nah, variabelnya sini adalah hari. Harinya adalah hari Senin. Nah, di sini kita if pertama adalah if hari kemunculan variabelnya sama dengan Rabu. Eco. Nah, eco ini untuk memunculkan. Nah, eco hari ini Rabu, kuliah masuk pukul 7.30. Dan berikutnya adalah if else. Ini kalau misalnya hitungannya ada dua. If else hari Selasa. Eco-nya ini adalah hari Selasa, kuliah libur. Ini adalah hari Kamis. Hari ini adalah hari Kamis. S-nya adalah eco, maaf hari tidak terdaftar. Dan ini kan di sini di variabelnya nggak ada hari Senin nih, if s f sepatunya ini yang ada Rabu, Selasa, Kamis, maka otomatis di if ini ketentuannya harus hari Rabu, maka Rabu atau ini maka nggak bakal muncul. Sebenarnya kita tekannya if else. Nah, maka akan muncul maaf hari ini tidak terdaftar. Ini langsung ke close program, langsung selesai. Coba kalau misalnya ini kita ganti ke hari Rabu, dan maka kemungkinan muncul hari ini hari Rabu, sama seperti yang ini dia akan muncul yang ini. Tapi kalau misalnya ini kita ganti ke hari Selasa, akan muncul hari ini hari Selasa kuliah libur. Nah, akan muncul yang ini sama seperti ini juga. Ya, kalau ini variabelnya ini Senin, berarti di sini kan nggak ada nih, maka dia langsung selesai. Maaf, hari tersebut tidak terdaftar, langsung selesai. Sama saja seperti switch. Nah, kalau switch ini bedanya dia variabel yang dibikin dia menentukan dari nilainya. Kalau misalnya kan di sini kan 80 nih. Ini switch case-nya 80, maka akan muncul nilai A. Atau kalau misalnya di sini nilai ini 70, sini kan 70, maka nilai muncul akan B. Kalau ini 50 kan di sini juga 50, maka akan muncul nilai C. Maka ini nilai tidak terdaftar apabila nilainya lihat ini 90 atau di bawah 40. Coba saja kan kita mulai. Kembali kita ke coba switch. Nah, ini nilai A. Kenapa muncul nilai A? Karena kan di sini 80. Nah, sini juga case-nya 80, maka akan muncul adalah nilai A. Coba saja kita ganti ini. Kan sini 90 nggak ada nih. Kita ganti sama 90. Maka nilai tidak terdaftar. Sama seperti kita kita masukin 70. Nah, yang akan muncul adalah nilai B. Seperti yang ini. Sama saja seperti yang ini. Pun misalnya ini nilainya 40. Nah, ini kan 40 gak ada nih. 50 nih. Lalu ini di bawahnya depannya. Nah, maka nilai tidak terdaftar. Jadi kita nambah lagi ini 1. Cash. Ay. 10. Eco. Nice. Nilai D. Waduh, ini kalau nilai D ngulang ya. Break. Kenapa break? Ini biar menyelesaikan programnya. Nah ya, ini saya lupa jelasin. Kenapa kita masukkan break? Ini agar prosesnya itu nggak berlanjut. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kita coba ya. Ini kita coba dulu. Waduh, ada yang error. Sampai itu error. Oh ya, ini salah ini. Sebentar, apa yang saya? Oh ya, ini titik komanya lupa. Nah, kan ini kan D. Nah, coba saja kan kita misalnya nih. Kan perlu kita kembalikan ke awal. Kita hapus. Jadi kan gak ada nih. Hapus.
Ini kita hapus kan. Nah coba kita hapus nih, kita hilangin breaknya. Nah hilangin lagi nih breaknya. Ini juga kita hilangin. Nah, apakah yang akan terjadi? Akhirnya kan seperti ini. Nah akan muncul semuanya, nilai A, nilai B, nilai C, nilai tidak terdaftar. Kenapa? Dan begitu agar programnya itu kita stop. Misalnya nih udah di sini kan 80, sini dapat nih nilai 80A, maka dia nggak bakal jalan lanjut ke proses berikutnya. Nah, kayak seperti itu. Coba aja nih kan kita hilangin di sini aja nih, terus kita tambahin di sini ya BR lah, nggak ada jarak. Nah bukan muncul ini dua. Kalau misalnya ada break, maka dia nggak bakal muncul, nggak bakal lanjut ke proses berikutnya. Nah, seperti itu. Makanya bedanya if dan switch. Kalau if itu dia langsung mengidentifikasi dari ini. Nah sama aja sebenarnya, cuman bedanya sedikit ini. Kalau switch dan case ini lebih ke nilainya. Kalau misalnya sini 80 kan dia langsung di sini, kalau ada langsung ini berikutnya, proses berikutnya. Dan kita lanjut ke untuk yang kelima, yaitu adalah apa ya, saya lupa, perulangan. Oke, perulangan itu terbagi menjadi 3. Ada for, will, duel. Oke, kita lanjut perulangan. Nah, perulangan ini terbagi menjadi 3. Ada sebenarnya ada 4 sih. Ada for, will, duel, dan juga forest. Dan sebenarnya yang kita gunakan cuma ada 3, do, will, dan duel. Forest itu nanti akan dijelaskan di materi yang lain. Baik, sebelum itu kita akan melakukan wujudnya. Nah, perulangan ini adalah biasa kita sebut looping. Itu adalah seperti kita mulai program, kita mengulangi program itu bisa berapa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengulangi sampai 100 kali, dia akan mengulang 100 kali, lanjut sampai ulangi lagi, lanjut ulangi sampai program itu kita selesai 100 kali. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini indeks kita dari for. Nah, ini for ini seperti biasa kita bikin HTML ulangan for. Nah, dan jangan di body kita masukin PHP dan tulis for. Nah, for ini i1 sama dengan 0 kurang dari 100 plus, maka echo nya adalah nilai ulangan B i1. Nah, mari kita coba buka ya sedikit mana, dia akan muncul sampai 100 ulangannya. Nah, ini 0 ini dia akan dimulai dari ke 0. Nah, 0 ini 100 adalah sampai dengan 100, maka ini programnya akan mulai selesai sampai 100. Kalau ini lebih dari, nah kalau misalnya kita ganti ini, apa yang akan terjadi? Salah. Nah, dia akan minus 1, minus. Nah, minus. Kalau plus, sebentar, ini kenapa? Bentar. Kenapa tidak tersedia? Bentar ya. Ini if kenapa? Oh iya, saya buka. Maaf. Ini for. Nah, for maka dia akan positif atau mulai dari 10, 0 sampai 100. Nah, ini kan biar ini B ini biar kita buat di ini ya, angka K ini 1 ini. Nah, ini kan 1 ini menunjukkan dari 0. Nah, coba aja kita ini dari 0 nih. Nah, ini dari 0 nih, tapi kita ganti
ini dari 10. Programnya akan dimulai dari 10, akan diproses terus. Ini adalah pengulangan sampai 100. Itu singkatnya pengulangan for ini kita bikin program, maka dia akan mengulangi. Ini adalah pengulangan sampai berapa ini kita inginkan. Bisa sampai 100, 50, ganti misalnya 10 aja nih, maka dia akan muncul 10 aja pengulangannya. Baru setelah itu programnya akan close, akan stop. Seperti itu. Kita lanjut ke well ini kita bikin HTML seperti biasa, terus di bodinya kita masukin PHP. Nah, variabelnya kita masukin x sama dengan 1, well sama dengan 10, maka pengulangan tersebut akan plus. Nah, bedanya sama for. Kalau ini i plus dollar, yang i plus ini dia berada di for yang tanda kurung ini. Kalau well dia berada di bawah. Nah, di bawah echo ini baru dia dimasukin. Nah, itu bedanya. Sebenarnya kita maksudnya sama, cuman letaknya aja yang beda. Sama kan, kalau ini x nya itu langsung mengidentifikasi dari ini 1. Kalau ini kan nggak pakai variabel, dia langsung di sini kita mengisinya. Tanda kurung well di dalam tanda kurung for nya. Kalau well dia nih x nya di atas atau di variabel biasa itu. Coba kita coba well, nah dia akan sama ini 1 sampai 10. Ini 10 nih. Kalau misalnya kita pengen 100 itu bisa. Nah, dia akan mengulangi program sampai 100. Nah, kalau ini kan tadi 10 nih, coba kita ganti 5. Ini kan dari 5 tadi. Nah, langsung dari 5. Maka pengulangannya kan kalau yang ini for ini dari sini ya kan, 0 ini berada di dalam mulainya. Kalau ya beda, itu dia di luar variabelnya. Kalau beda di luar, dia langsung dia identifikasi dari luar. Dia masukin sini variabelnya ini, terus lebih dari 10. Ya ini kan kalau yang ini kita harus tambah ini, kita ulangi koma, terus kita masukin lagi 1 lebih dari. Kalau well dia langsung aja x lebih dari 10. Baru di bawah ini kita masukin x plus. Kalau misalnya kita ini min, maka dia akan jadi negatif. Nah, dia akan negatif. Dan negatif kan ini 1, berarti otomatis negatif 1, 0 sampai 100. Oh enggak, sampai berapa ini? Oh, sampai enggak ada habis ini. Kita ulangi, nanti ini kita takang ini. Nah, dia aku matinya. Kita ulangi lagi ya, kita buka lagi. Saya lupa. Mohon maaf ya. Kita selanjutnya, nah 10 ya. Yang kita yang terakhir, kita ke duel. Nah, duel bedanya itu duel. Jadi kita bikin dulu HTML ulangan duel, baru kita masukin di body PHP. X1 sama dengan 0. Nah, ini variabelnya sama seperti wow, jadi luar variabelnya. Terus tapi sini kita menggunakan do, tapi duelnya di bawah. Nah, kenapa duelnya di bawah? Karena coba kita buka dulu ya, saya lupa. Nah, pengulangan ke-1, nah, dia langsung duelnya di bawah. Pengulangannya sampai berapa? min 1. Buat 1 kali pengulangannya. Pengulangan X ada 1 kali, plusnya 1 kali. Ini kenapa min? Karena pengulangannya ada cuma 1. Coba kita ganti 2. Otomatis ini 2 kali. Nah, kedua, kita ganti kedua. Atau misalnya ini kita ganti 2. Nah, ini mau berubah. Nggak ada. Sebentar. Oke, kita lanjut. Ini adalah kondisinya untuk mengecekkannya. Nah, coba kan misalnya gini, 1 kali nih. Coba kita ganti. Ini kan mau negatif nih. Negatif. Nah, dia kan, nah 2 kali. Kenapa tadi negatif? Dia nggak mau, karena itu ada negatifnya. Bahkan kalau kita hilangin, dia akan mengulangi nih.
kondisinya 1 nih, juga 2 kali. Coba misalnya ini kan 10, sedangkan ini cuma 2, ini langsung 10, nggak ada pengecekan kondisi. Coba aja kan ini 10, ini 20, nah baru dia akan muncul 10 sampai 20 itu. Satu. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.